Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 313 Dia yang di dalam hati 3. Tiba-tiba terdengar sebuah dering telepon. Itu adalah ponsel Leng Xicheng. Leng Xicheng berhenti. Dengan diterangi cahaya dari bulan, kedua orang memandang satu sama lain. Ini adalah nomor ponsel pribadi dan tidak banyak orang yang mengetahui nomor pribadinya. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengangkat teleponnya?" "Tidak usah dipedulikan." Leng Xicheng sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak senang. Sekarang sudah pukul berapa? Meskipun Leng Xicheng adalah Presiden Huangting Entertainment dan Presiden Muda Grup Leng, ia juga memiliki hak asasi manusia. Gu Qingqing terkejut. Bukankah biasanya Leng Xicheng akan mementingkan pekerjaan? Satu-satunya pengalaman Gu Qingqing melihat Leng Xicheng menyingkirkan pekerjaannya dan menyelesaikan urusan pribadinya hanyalah karena satu hal, yaitu ketika mendengar Su Zipei mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Saat itu, Leng Xicheng ingin pergi melihat Su Zipei secepat mungkin. Gu Qingqing tidak menyangka, hari ini Leng Xicheng juga. Ponsel Leng Xicheng berdering untuk waktu yang lama hingga tidak ada respons lagi. Kerutan di kening Leng Xicheng juga perlahan-lahan mereda kembali. Begitu ia ingin menurunkan kepalanya untuk mencium Gu Qingqing, tiba-tiba telepon di ruangan juga berdering dengan keras. Kali ini Leng Xicheng benar-benar marah. Tidak menelepon ponsel pribadi, sekarang orang itu malah menelepon telepon rumah. Orang itu ingin mengganggu suasana atau bagaimana? Gu Qingqing membujuk Leng Xicheng dengan suara kecil, "Jika tidak, kamu pergi melihatnya, bagaimana jika itu adalah ayah dan ibu yang memiliki urusan penting?" Ketika Gu Qingqing menyebut tentang orang tua, Leng Xicheng akhirnya mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang mengetahui nomor ponsel pribadinya sekaligus mengetahui nomor telepon Villa Xishan. Jika benar-benar ada masalah yang terjadi kepada orang tuanya, aku akan mengangkat telepon dulu. Gu Qingqing mengangguk. Leng Xicheng mengambil napas dalam-dalam, kemudian bangkit dan berjalan ke arah telepon rumah di ruangan itu. Begitu ia melihat nomor telepon yang muncul, itu Sekretaris Cheng. Sekretaris orang lain adalah bantuan asisten dewa. Hanya bajingan ini yang menambahkan masalah. Rutuk Leng Xicheng dalam hati. Leng Xicheng menenangkan napasnya, lalu mengangkat telepon dan kata pertamanya adalah, "Semua bonusmu tahun ini hangus." Menghanguskan bonus Sekretaris Cheng masih tidak bisa menghilangkan kebencian Leng Xicheng. Mengapa ia bisa mempekerjakan orang bodoh ini sebagai sekretarisnya? Sekretaris Cheng bergetar sebentar, kemudian berkata, "Tapi, Tuan Leng, terjadi masalah serius." "Masalah serius apa yang terjadi?" "Gedung perusahaan kebakaran. Karyawan perusahaan diserang. Ada kerugian di aset perusahaan. Atau, ada manajer atau direktur yang mengalami kecelakaan. Atau perusahaan saingan melakukan tindakan buruk kepada kita." Meskipun suara Leng Xicheng tenang, ia berbicara dengan sangat cepat. Begitu ia menyelesaikan kata-kata itu, Sekretaris Cheng pun agak tercengang. Ini tidak terjadi." Tapi, sebelum Sekretaris Cheng mengatakan apa-apa, Leng Xicheng langsung menyelanya, "Tidak ada satupun peristiwa serius ini yang terjadi. Kedepannya, kamu jangan menelepon setelah pukul 10 malam. Jika tidak, aku tidak hanya akan memotong bonus 1 tahun, tapi kamu akan segera angkat kaki dari perusahaan." Brak. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng menutup telepon dengan keras. Saat ia menoleh, Gu Qingqing sedang menarik selimut dan menutupi pakaiannya yang sedikit berantakan. Karena suasana mereka tadi terganggu, Leng Xicheng mengerutkan keningnya dengan kesal. "Apakah ada sesuatu terjadi pada perusahaan?" tanya Gu Qingqing. Gu Qingqing tahu bahwa jika tidak ada masalah serius, Sekretaris Cheng tidak mungkin akan mengganggu Leng Xicheng di waktu seperti ini. "Tidak apa-apa," jawab Leng Xicheng sambil menggelengkan kepala. Leng Xicheng kembali dan duduk di tepi tempat tidur lagi dan berniat untuk melanjutkannya. Tetapi, ia merasa hal ini seperti balon yang menggembung dan mengempes setelah udaranya dilepaskan. Meskipun Leng Xicheng ingin melanjutkannya lagi, bagaimanapun ia tidak akan merasakan perasaan yang sama. "Tidurlah." Leng Xicheng dengan santai mencium bibir Gu Qingqing dengan lembut, lalu mengulurkan tangan untuk memeluknya. Jika dibilang aneh, sungguh bisa dibilang aneh. Ciuman Leng Xicheng yang begitu antusias tidak membuat hati Gu Qingqing merasakan perasaan yang manis, tetapi ciuman yang santai ini malah membuat hatinya merasa sangat manis. Bab 314 Dia yang di dalam hati 4. Wanita berbeda dengan pria. Pria adalah hewan rasional. Kadang-kadang mereka berhubungan dengan wanita bukan karena cinta. Tetapi, jika pria itu sangat mencintai wanita itu,
ia pasti ingin berhubungan lebih dekat dengan wanita itu. Sedangkan, wanita berbeda, mereka tidak terlalu tertarik terhadap hal seperti itu, tetapi lebih peduli pada perasaan komprehensif. Saat Leng Xicheng melakukan hubungan dengannya di masa lalu, ia tidak memberi banyak perasaan cinta kepada Gu Qingqing. Sebaliknya, Gu Qingqing akan merasa terhina dan merasa sedih. Gu Qingqing merasa bahwa Leng Xicheng hanya memperlakukannya sebagai produk seharga 10.000 RMB untuk satu malam, seorang pengganti Su Zipei, dan seorang istri yang akan menjadi pengeluaran yang sia-sia jika tidak ditiduri. Meskipun ciuman santai Leng Xicheng tadi itu terjadi secara tidak sengaja, ketidaksengajaan itu langsung membuat Gu Qingqing memiliki ilusi bahwa ia disukai oleh Leng Xicheng. Leng Xicheng pindah kembali ke Villa Xishan, ada perubahan pada sikapnya baru-baru ini, dan pria itu masih menciumnya. Tuhan, kamu jangan terlalu baik padaku. Aku benar-benar akan terlalu banyak memikirkan hal yang tidak seharusnya aku pikirkan. Pikir Gu Qingqing. Leng Xicheng membuka selimut dan berbaring. Saat ia melihat Gu Qingqing yang sedang berpikir dalam diam, ia bertanya, kenapa? Gu Qingqing menggelengkan kepala. Ada pikiran yang berkeliaran di benaknya untuk waktu yang lama dan tersangkut di mulutnya. Akhirnya, Gu Qingqing tidak bisa menahannya lagi dan mengatakan, aku sudah wisuda. Leng Xicheng mengangkat alis dan melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing mendongak, melirik Leng Xicheng dengan cepat, kemudian menundukkan kepalanya lagi, bolehkah? Bolehkah aku pergi bekerja? Mendengar kata-kata ini, Leng Xicheng sedikit mengernyit. Awalnya Leng Xicheng tidak ingin Gu Qingqing bekerja karena saat itu ia masih sekolah dan hanya bekerja paruh waktu, sedangkan yang disebut pekerjaan paruh waktu pun adalah membantu menyajikan teh dan mengedit data informasi. Ia mendapatkan gaji paling rendah dengan melakukan hal-hal yang paling rendah. Kebetulan Gu Qingqing mempelajari periklanan. Grup Leng dan Huangting Entertainment hanya mempunyai departemen propaganda dan hubungan masyarakat, tetapi tidak memiliki departemen periklanan. Jika Gu Qingqing pergi mencari pekerjaan di luar dan orang-orang itu tahu bahwa Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng, mereka hanya akan mempekerjakan Gu Qingqing untuk memanfaatkannya. Jika tidak ada yang tahu identitas Gu Qingqing, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai siswa lulusan master biasa. Gu Qingqing pasti tidak bisa menghindar dari keharusan untuk menyanjung dan membungkuk kepada orang lain. Leng Xicheng bukannya tidak memiliki uang. Ia hanya tidak ingin Gu Qingqing merasakan kesulitan ini. Tetapi, jika Gu Qingqing memintanya dengan keras, Leng Xicheng juga tidak bisa tidak setuju. Leng Xicheng hanya ingin membuat Gu Qingqing hamil secepat mungkin. Kehamilan membutuhkan waktu 10 bulan dan pemulihan diri selama 1 bulan setelah hamil. Kemudian, menyusui dan mengurus bayi akan membutuhkan 1 sampai 2 tahun. Leng Xicheng berpikir sebentar, lalu berkata, kamu tinggal di rumah saja sekarang. Meskipun Gu Qingqing telah menebaknya, kata-kata ini tetap membuatnya merasa agak kecewa. Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng sangat arogan dan tinggi hati. Pria ini tidak akan berubah dalam waktu singkat. Meskipun Leng Xicheng bersikap agak lembut terhadap Gu Qingqing sekarang, hal itu juga tidak akan merubah pilihan di dalam hatinya. Kalau begitu, ia lebih baik menyembunyikan tentang dirinya yang pergi bekerja. Leng Xicheng mengangkat selimut, memeluk Gu Qingqing, dan berbaring. Ia berpikir sebentar, lalu mencium bibir Gu Qingqing lagi, tidurlah. Meskipun masih ada celah yang berat di antara hati mereka, jarang-jarang mereka berdua berpelukan dan beristirahat bersama tanpa berhubungan dekat untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, Gu Qingqing merasakan ketakutan dalam mimpinya. Sepertinya ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendadak terbangun. Gu Qingqing bangkit terduduk sambil memeluk selimut. Namun, ia merasa masih ada yang sedikit kosong. Gu Qingqing melihat ke samping dan tiba-tiba menemukan bahwa Leng Xicheng telah tidak ada. Bukankah Leng Xicheng masih menciumnya sebelum tidur tadi malam? Jangan-jangan itu adalah sebuah ilusi. Gu Qingqing cepat-cepat bangun. Ia bahkan tidak memakai sandal dan langsung berlari ke kamar mandi. Namun, Leng Xicheng tidak ada. Gu Qingqing juga segera bergegas keluar masih tanpa alas kaki. Begitu ia berlari sampai di lantai bawah, ia melihat Leng Xicheng telah bangun. Pria itu telah mengenakan pakaian dengan baik dan duduk di ruang makan untuk minum teh. Selanjutnya bab 415 dia yang di dalam hati, 5.